Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore teman-teman semuanya dan juga Donju yang terhormat. Perkenalkan, saya Wida Nurhili Harjanti dari Fakultas Farmasi dengan NIM 2140879FA13165. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya yaitu Eco Glam Lips yang mana ini merupakan produk lipstick dual fungsi yaitu lipstick dan juga lip gloss yang dikemas menjadi satu kemasan seperti itu. Baik, berikut adalah future vision kami, yaitu menjadi top of mind dalam industri kecantikan berkelanjutan dengan menghadirkan produk berkualitas tinggi yang ramah lingkungan, mempercantik dan merawat bibir dengan cara yang praktis dan juga inovatif. Berikut adalah eksekutif summary kami. Jadi menurut Grand Review Research itu menunjukkan bahwa pasar kosmetik alami itu mencapai 22,1 M USD pada tahun 2024. Dan juga berdasarkan survei tersebut, konsumen kini lebih memilih produk yang menggunakan bahan alami dan kemasan ramah lingkungan. Oleh karena itu, Ecoglam Lips atau EGL ini akan hadir di pasar kosmetik yang semakin sadar akan berkelanjutan. Dan EGL ini atau Ecogramlis ini dilatar belakangi oleh banyaknya kasus kosmetik yang menggunakan bahan kimia berbahaya seperti yang terjadi pada akhir-akhir ini dan juga banyaknya kemasan kosmetik yang tidak dapat didaur ulang sehingga menumpuk terkait limbah kosmetik itu sendiri. Kemudian berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperoleh key question yaitu bagaimana Ecogramlis ini dapat membedakan dirinya dalam pasar kosmetik yang kompetitif dengan menawarkan produk yang tidak hanya aman dan efektif, tetapi juga mendukung keberlanjutan dalam ekonomi sirkuler. Nah, berikut adalah strategi yang digunakan yaitu double the glam half the fuss, yaitu maksudnya adalah di sini kami membuat sebuah lipstick yang dipadukan dengan lip gloss. Jadi lipstick ini memiliki satu kemasan, yang mana kemasan atasnya adalah lipstick, kemudian kemasan bawahnya itu merupakan lip gloss. Jadi bisa secara praktis digunakan dengan dua fungsi lipstick dan juga lip gloss. Kemudian untuk value chain-nya, di sini kami menggunakan bahan alami dari petani lokal dengan bahan utama yaitu bunga kembang sepatu dan juga kemasan multifungsi, di mana kemasan kami hanya satu tetapi bisa sekaligus multifungsi sebagai lipstick dan juga lip gloss dan juga memiliki komunitas Kid Beauty Warriors, di mana komunitas ini mendukung untuk Eco Glam Lips dalam memperoleh loyalitas pelanggan dan juga untuk mengajak dan juga memberikan awareness kepada masyarakat terkait pentingnya produk sustainable di ekonomi sirkular ini. Kemudian impact-nya dari EcoGlams atau strategi ini yaitu mengurangi limbah kemasan kosmetik hingga 30% karena di sini kami menggunakan satu kemasan untuk dua produk jadi bisa mengurangi limbah kemasan kosmetik. Kemudian juga berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi lokal dan juga adanya komunitas Green Beauty Warriors yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga meningkatkan loyalitas pelanggan. Berikut ada external analysis, di mana kami menggunakan pastel untuk yang politik. Di situ terdapat dukungan pemerintah pada industri hijau, karena sekarang seperti yang kita tahu, pemerintah juga sedang menggalakkan industri hijau, dan juga terdapat peraturan BPOM nomor 12 tahun 2019 tentang pendaftaran dan pengawasan kosmetik. Kemudian untuk analisis ekonomi, di sini berdasarkan Green Review Research, menunjukkan bahwa pertumbuhan pasar ekonomi bahan alami pada tahun 2024 itu sebanyak 22,1 M USD dan juga pertumbuhan tahunan sebesar 9,5% dari tahun 2019 hingga tahun 2024. Kemudian untuk yang sosialnya, di sini berdasarkan penelitian dari Nielsen 2021, 66% konsumen global bersedia membayar lebih untuk produk berkelanjutan dan juga terdapat perubahan gaya hidup sehat dan berkelanjutan saat ini. Kemudian untuk teknologi berdasarkan statistika 2023 didapatkan 4,9 miliar pengguna sosial media secara aktif dan peningkatan penggunaan energi terbarukan dan proses ramah lingkungan. Kemudian selanjutnya legal, dari segi legal di sini terdapat regulasi bahan yang digunakan, pengujian produk dan pengujian ramah lingkungan, kemudian juga nanti akan diketahui hak paten Ecogramlips dan perlindungan desain kemasan. Selanjutnya untuk yang terakhir yaitu ekosistemnya yaitu kesadaran pengguna akan dampak perubahan iklim, kemudian juga pengurangan jejak karbon karena kemasan daur ulang dan bahan alami. Kemudian untuk kompetitor landscape, di sini kami membandingkan tiga produk yang dikenal di masyarakat yaitu Wardah, Sari Ayu, dan juga Emina. Untuk positioning dari Wardah ini merupakan merek
merek halal dan ramah lingkungan dengan number of usernya 2 juta lebih dan juga strateginya itu berfokus pada kualitas halal dan juga aman. Kemudian USP-nya itu lebih ke kosmetik halal. Kemudian untuk Sari Ayu di sini, Sari Ayu positioningnya menawarkan produk berbasis bahan alami dengan pengguna sebanyak 1 juta lebih dan juga brand strateginya itu mengedepankan kekayaan bahan alami Indonesia dan USP-nya itu juga kearifan lokal. Kemudian untuk Emina di sini positioningnya domestik dengan untuk remaja dengan harga terjangkau dengan pengguna 500 ribu lebih dan menawarkan segmen remaja dengan desain colorful. Kemudian USP-nya itu lebih ke trendy dan juga terjangkau. Berdasarkan analisis kompetitor tersebut, di sini portal analisis didapatkan portal analisis untuk mengetahui berapa banyak berapa resiko atau hambatan terkait produk ekogamifs ini. Yang pertama itu trade of substitute product itu didapatkan cukup tinggi, kemudian rivalry of competitors itu didapatkan tinggi, kemudian trade the new entrants-nya itu cukup tinggi, kemudian bargaining buyers power-nya itu cukup tinggi juga dan juga bargaining suppliers power-nya itu moderately low. Kemudian untuk Taos Matrix sendiri, di sini strength-nya dari Ecogram Nips yaitu menggunakan bahan alami dan ramah lingkungan, kemudian fokus pada keberlanjutan dan juga produknya inovatif dengan multifungsi yaitu menggabungkan dua lipstick dan lip gloss menjadi satu kemasan. Kemudian weakness-nya yaitu merupakan brand awareness yang masih rendah dibandingkan pesaing kita seperti Wardah tadi dan juga biaya produksi yang lebih tinggi untuk bahan yang berkualitas. Selain itu juga jangkauan distribusi yang terbatas. Kemudian untuk opportunity sendiri di sini diperoleh berdasarkan data bahwa pertumbuhan kosmetik sekarang alami dan organik itu meningkat dan juga terdapat peningkatan kesadaran konsumen terhadap keberlanjutan. Kemudian threats atau hambatannya sendiri yaitu persaingan yang ketat dari merek lokal dan internasional dan juga perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi biaya produksi. Dari analisis SWOT tersebut maka akan dihubungkan TOS matrix yaitu hubungan strength dengan opportunity di mana didapatkan memanfaatkan bahan alami dan keberlanjutan untuk menaik konsumen yang semakin pesat yang semakin sadar oleh lingkungan. Kemudian untuk weakness dan opportunity itu akan bekerja sama dengan influencer untuk meningkatkan brand awareness dan mempromosikan nilai-nilai keberlanjutan. Selanjutnya untuk strengths dan traits-nya itu bisa mengedepankan inovasi produk dan kualitas produk untuk membedakan diri dari pesaing di pasar kosmetik. Kemudian untuk weakness dan threats itu kita bisa mengembangkan strategi diferensiasi untuk mengatasi persaingan yang ketat. Kemudian di sini product development-nya, di sini sudah ada formulasi yang saya buat mungkin juga berdasarkan referensi-referensi yang saya dapatkan ketika kuliah juga. Di sini menggunakan bahan-bahan seperti minyak jojoba untuk meningkatkan kelembapannya itu presentasinya 20%, kemudian lilin kamaubanya itu untuk menjaga daya tahan lipstick agar tahan lama sebesar 15%, kemudian minyak kelapa juga untuk sebagai pelapis atau pelicinya itu 10%, kemudian pewarna organiknya 5%, ekstrak bunga sepatu sebagai bahan utama kami sebesar 5%, kemudian vitamin E-nya sebagai vitaminnya atau untuk vitamin dalam kosmetiknya sebesar 2%, kemudian ekstrak aloe vera untuk kelembapannya yaitu sebesar 3%, dan bahan pengisi seperti beeswax sebesar 40%. Dan untuk variannya di sini itu kami akan memberikan 3 varian lipstick warna yaitu Sunkissed Coral, kemudian Vibrant Oral, Violet, kemudian Peach Nude. Kemudian untuk yang harga produknya di sini kami membandrol harga dengan harga 250.000 di mana nanti kami menawarkan promosi apabila bisa mengajak teman untuk membeli Ecogram Lips nanti akan mendapatkan cashback sebesar 20.000 untuk setiap teman yang melakukan pembelian menggunakan link referral dari si promosi tersebut. Kemudian di sini terkait ketersediaan bahan baku utama, berdasarkan survei dari atau penelitian dari Sari Setiawan 2020 terkait karakterisasi morfologi dan genetik bunga sepatu di beberapa lokasi di Indonesia itu bahwa bunga sepatu itu memiliki populasi yang tinggi karena tanaman ini itu memiliki penyebaran yang luas dan juga varietas yang besar. Jadi untuk ketersediaan bahan baku itu perlu kita lihat untuk dalam formulasi karena agar lipstick ini tuh bisa bertahan lama dan karena di sini didapatkan hasil penelitian bahwa ekstrak bunga sepatu itu memiliki populasi yang besar maka ke apa ya sustainable untuk lipstick Eco Glam Lips ini tuh cukup besar.
Kemudian selanjutnya packaging. Di sini seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa lipstick ini itu merupakan perpaduan antara lipstick dan juga lip gloss di mana lapisan atasnya atau bagian atas kemasan adalah lipstick, kemudian bagian bawahnya itu adalah lip gloss di mana material kemasan sendiri berasal dari biodegradable yaitu plastik daur ulang menggunakan plastik daur ulang seperti RPET untuk tutup botol dan juga bodi kemasan. Kemudian kacanya itu menggunakan botol kaca untuk produk cair seperti lip glossnya yang dapat didaur ulang. Kemudian kertas daur ulangnya itu menggunakan kertas daur ulang untuk box yang bagian luar yang ramah lingkungan. Kemudian bioplastiknya menggunakan bioplastik dari sumber nabati. Kemudian tinta ramah lingkungan juga menggunakan tinta berbasis air atau tinta organik untuk mencetak informasi terkait informasi produk dan juga label informasi untuk menyediakan label jelas tentang bahan alami, manfaat produk, dan informasi berkelanjutan. Berikut adalah perkiraan analisis keuangan. Dan di sini untuk biaya bahan baku ditargetkan sebesar 75 juta dengan rincian bahan alami seperti yang sudah ada di formulasi tadi. Kemudian biaya produksi di sini kami bandrol dengan harga 45 juta untuk biaya gaji karyawan, biaya sewa pabrik dan juga biaya utilitas air. Kemudian ada biaya pengemasan itu ditargetkan sebesar 22,22 juta 500 ribu untuk kemasan ramah lingkungan sebesar 1.000 unit dan juga label dan desain kemasan. Kemudian untuk biaya pemasaran sendiri di sini terkait iklan di media sosial, kerjasama dengan influencer dan juga biaya event-event itu kami targetkan 30 juta. Kemudian ada biaya distribusi terkait biaya pengiriman produk, biaya penyimpanan dan juga biaya administrasi dan eh, cadangan atau daruratnya dan didapatkan dari keseluruhan total yaitu 223 ribu. Selanjutnya di sini ada komunitas Green Beauty Warriors, di mana komunitas ini tuh bertujuan untuk mengumpulkan para pengguna, pecinta kosmetik, dan individu untuk peduli pada keberlanjutan lingkungan sehingga dapat menarik loyalitas pengguna. Kemudian Aida Framework di sini itu nantinya influencer dan konten visual yang kami buat itu akan menarik tentang pengelolaan limbah kosmetik. Selanjutnya nanti komunitas ini akan memicu minat EcoGlam Lips dengan informasi dan manfaat produk ramah lingkungan. Kemudian kami juga akan menarik para komunitas ini dengan menawarkan penghargaan sertifikat hijau, poin voucher, dan juga akan ada kampanye pengumpulan limbah kosmetik seperti itu. Kemudian ini adalah jadwal pemasaran di kuartal 1 yaitu untuk bulan Januari dan Mei. Di sini terkait peluncuran produk dan event soft launch. Kemudian ada kampanye media sosial dengan hashtag EcoGlams Challenge, yaitu nantinya akan mengajak pengguna untuk berbagi foto menggunakan produk-produk dari EcoGlam Lips. Kemudian nanti akan di bulan Maret akan ada kolaborasi dengan influencer kecantikan. Kemudian ada program diskon untuk pembelian pertama dan juga kontes foto di media sosial. Kemudian setelah itu akan kita evaluasi dan untuk pemasaran atau marketingnya itu kami menggunakan media sosial TikTok, Instagram, Facebook, website, dan juga marketing untuk penjualannya menggunakan marketplace seperti Tokopedia, Shopee, email, WhatsApp, dan juga TikTok Shop. Kemudian ini adalah jadwal pemasaran di kuartal 2 itu untuk bulan Juni hingga Desember. Jadi nanti akan ada webinar tentang keberlanjutan dan kecantikan untuk komunitas EcoGlam Lips sendiri sehingga nantinya dari edukasi nanti para komunitas para anggota yang tergabung dalam komunitas akan merasa bahwa produk EcoGlam Lips ini memang baik untuk keberlanjutan atau sustainable. Kemudian untuk bulan Juli nanti akan ada peluncuran varian baru produk itu terkait warna-warna lainnya berdasarkan evaluasi yang kita dapat di kuartal 1 tadi. Kemudian nanti di Agustus akan ada kerjasama dengan toko kosmetik untuk penjualan offline. September akan ada program loyalitas pelanggan. Jadi nanti akan mengembangkan program-program terkait poin voucher, komunitas event-event lainnya. Kemudian juga di bulan Oktober akan ada iklan-iklan di media sosial, Google. Kemudian hingga Desember nanti akan ada paket bundling terkait produk-produk EcoGam Lips. Kemudian nanti akan dilakukan evaluasi lagi. Kemudian untuk KPI-nya nanti akan ada dianalisis berdasarkan jumlah pengunjung website, tingkat konversi, interaksi media sosial, jumlah pelanggan baru yang kami ukur berdasarkan bulanan. Dan untuk jumlah pengunjung website kami targetkan meningkat setiap 20%. Kemudian tingkat konversinya itu nanti 3% dari total pengunjung. Kemudian interaksi media sosial kami targetkan meningkat 15% setiap bulan. Kemudian jumlah pelanggan baru kami targetkan 500 pelanggan baru per bulan. Kemudian selanjutnya untuk frekuensi pelanggan itu kami ukur triwulan, kemudian ROI pemasaran digital juga setiap kampanye, tingkat pembukaan email setiap kampanye, kemudian tingkat CTR-nya itu setiap kampanye, ulasan
produknya itu bulanan dan juga keterlibatan kontennya itu bulanan. Berikut adalah struktur organisasi rancangannya dari kepala kantor hingga ke bagian divisi operasional dan divisi marketing. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan berikut ada website barangkali dari teman-teman ada yang ingin mengunjungi website dari Ecogram Lips. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan maupun saran dari Dewan Juri, saya persilahkan. Terima kasih.